Jadi ini rekaman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farul Indriawan di Pendahuluan Radioterapi. Di sini kita akan lanjut eh, ada eh, bab 7 bagian 1. Kita langsung saja teman-teman. Oke, di sini ada clinical treatment planning in external photon beam and radiotherapy dengan anggota Asna Fatia Nur Faizah dan juga Nadia Elsana Putri dan juga Zabiba Adha Al-Hadid. Untuk introduction-nya sendiri teman-teman bisa dibaca. Lalu terdapat volume definition di mana prasyarat untuk perencanaan perawatan 3D yang penting untuk pelaporan dosis yang akurat, di mana ada gross tumor volume, lalu ada clinical target volume dan juga internal target volume. Lalu di sini terdapat tiga pembagian lagi, yaitu pertama ada planning target volume, clinical target volume, dan juga organ at risk. Untuk dose specification-nya sendiri mengacu pada ICRU nomor 23 dan 50 di mana dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume DVH. Lalu ada dosis target maksimum dari distribusi atau DVH dan juga dosis target rata-rata. Dosis rata-rata dari semua titik target yang dihitung. Lalu ada dosis titik referensi ICRU di mana terdapat titik tersebut harus ditempatkan di wilayah di mana dosis dapat dihitung secara akurat. Harus berada di bagian tengah PTV. Lalu ada uh, dose specification. Yang pertama ada untuk sinar tunggal, lalu ada sinar paralel, lalu ada sinar paralel berlawanan dengan bobot tidak merata, dan juga untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan. Dan kita lanjut pada patient data acquisition and simulation, di mana untuk kebutuhan data pasien, pertimbangan meliputi dimensi pasien hampir selalu menjadi yang diperlukan ya. Lalu ada jenis evaluasi dosis untuk menentukan jumlah data pasien yang diperlukan. Lalu ada landmark. Kemudian ada sifat data pasien. Di sini diperlukan untuk perencanaan perawatan bervariasi. Yang pertama ada perencanaan perawatan 2 dimensi dan juga perencanaan perawatan 3 dimensi. Lalu untuk perencanaan perawatan 3 dimensi di sini teman-teman bisa dibaca. Lalu ada gambar, di sini ada contoh gambar yaitu bladder, CTV, PTV, GTV, dan juga rectum. Di sini ada simulasi perawatan di mana perangkat imobilisasi memiliki 2 peran mendasar. Yang pertama yaitu ada untuk imobilisasi pasien selama perawatan dan juga menyediakan sarana yang andal untuk memproduksi posisi pasien dari simulasi keperawatan. Lalu lanjut di sini ada perangkat imobilisasi dasar. Makasih ya. Lalu ada masker plastik digunakan untuk imobilisasi pasien otak dan kepala leher. Lalu ada persyaratan data pasien, di mana perangkat imobilisasi memiliki 2 peran mendasar. Yang pertama yaitu bentuk eksternal pasien harus diuraikan di semua area di mana sinar masuk dan keluar. Lalu ada target dan struktur internal harus diuraikan untuk menentukan bentuk dan volumenya untuk perhitungan dosis. Lalu ada kepadatan elektron untuk setiap elemen volume dalam matriks perhitungan dosis harus ditentukan jika koreksi untuk heterogenitas akan diterapkan. Lalu ada karakteristik peredaman setiap elemen volume diperlukan untuk pemrosesan gambar. Kalau ada simulasi perawatan konvensional, di sini ada gambarnya, teman-teman bisa dibaca. Lalu ada simulasi perawatan lanjutan yaitu lokalisasi volume target dan non organ yang beresiko. Lalu ada simulasi pengobatan konvensional berbasis komputer tomografi. Kemudian ada uh, simulasi virtual berbasis komputer tomografi. Kemudian ada virtual simulation-nya. Lalu di sini ada digitally reconstructed radiographs. Kemudian ada virtual simulation procedure.
ada 10 prosedur. Yang pertama ada penempatan pasien, penandaan ISO center, kemudian ada koordinat referensi, penentuan ISO center perawatan, penandaan struktur target dan organ, penggunaan DRR dan BEV, penentuan geometri BIM dan pelindung, pertimbangan distribusi dosis, penentuan batas lapangan dan desain pelindung, dan juga transfer data ke TPS. Lalu kemudian ada perbandingan simulator konvensional dan juga city simulator. Yang pertama yaitu kesamaannya yaitu tujuan identifikasinya, kemudian ada penentuan lapangan perawatan, dan juga pentingnya penandaan. Kemudian lanjutan perbedaannya yaitu ada satu kualitas gambar dan kontras. Kemudian ada proses penentuan lapangan perawatan, lalu ada kehadiran pasien. Kemudian selanjutnya yaitu ada fleksibilitas pengaturan BIM, dan kemudian ada kebutuhan simulasi fluoroskopi tambahan. Dan lanjut pada magnetic resonance imaging untuk treatment planning, di sini ada eh, alasan di mana tidak dapat digunakan untuk simulasi dan perencanaan radioterapi. Yang pertama ada dimensi fisik MRI membatasi penggunaan alat imobilisasi dan mempengaruhi posisi. Lalu tidak ada sinyal tulang, tidak tersedia informasi kepadatan elektron, dan juga rentan terhadap artefak dan distorsi geometris. Mungkin itu saja untuk bab 7 bagian 1. Kita lanjut pada bab 7 bagian 2. Semoga. Iya, Allah. Lanjut pada Clinical Treatment Planning in External Photon Beam Radiotherapy Part 2 digarap oleh Anissa Fitri Kultima, Sofia Nur Izzati, Adinda Mentari, Diandra Fresya Salsabila. Di mana yang pertama ada Clinical Consideration for Photon Beams, kurva isodosis. Di sini teman-teman bisa dibaca. Lalu di sini ada kurva isodosis pada kontur transversal pasien dan juga kurva isodosis pada berkas foton 6 megavolt yang dinormalisasi Zmax. Kalau ada tabel dari filter wedge, ada physical wedge, motorized wedge, and dynamic wedge. Untuk wedge sendiri ada bagian-bagiannya, yaitu ada heel dan toe, dan juga sudut wedge didefinisikan sebagai sudut antara garis isodus 50% dan garis tegak lurus pada sumbu pusat sinar. Sudut wedge umumnya berkisar antara 10 derajat hingga 60 derajat. Untuk wedge factor di sini ada fungsinya yang digunakan untuk perhitungan monitor units atau MU untuk mengompensasi pengurangan transmisi sinar yang disebabkan oleh wedge, dan juga faktor mempengaruhi yaitu ada kedalaman dan ukuran bidang. Kemudian ada penggunaan utama wedge, yaitu ada kompensasi permukaan miring dan juga perawatan lesi rendah. Lalu kita masuk pada bolus dan filter kompensasi, yang dimana di sini ada treatment planning in external photon beam radioterapi, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada tabel dari perbedaan bolus dan filter kompensasi, teman-teman bisa dicek. Kemudian kita masuk pada koreksi untuk ketidakteraturan kontur, di mana terdapat metode pergeseran isodosis. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar. Lalu yang kedua ada metode koefisien atenuasi yang efektif. Kemudian kita masuk pada metode rasio jaringan udara. Lalu kita lanjut pada koreksi untuk ketidakhomogenan jaringan dengan metode rasio jaringan udara. Lalu yang kedua ada metode hukum daya Bato. Dan yang ketiga ada metode rasio jaringan udara ekuivalen, metode pergeseran isodus. Lanjut pada kombinasi balok dan aplikasi klinis. Yang pertama ada pembobotan dan normalisasi. Yang kedua ada jarak sumber ke permukaan tetap versus teknik isosentris. Sinar paralel berlawanan. Keempat ada beberapa sinar koplanar. Yang kelima ada teknik rotasi, keenam ada beberapa sinar non koplanar, ketujuh ada pencocokan bidang. Dan kita lanjut pada treatment plan evaluation. Di sini ada evaluasi rencana perawatan. Alat-alat berikut digunakan untuk evaluasi ya. Yang pertama ada kurva isodosis, bidang ortogonal dan permukaan isodos, statistik distribusi dosis, DVH diferensial, dan DVH kumulatif. Kurva isodosis sendiri terbagi menjadi 3, teman-teman bisa dibaca.
Lalu pada bidang ortogonal dan permukaan isodos, di sini terdapat 3 poin utama ya. Kemudian kita masuk pada statistik dos, di mana dosis yang dihitung termasuk seperti dosis minimum terhadap volume, maksimum terhadap volume, rata-rata terhadap volume, dosis yang diterima paling sedikit 95% dari volume, dan juga volume yang diradiasi minimal 95% dari dosis yang ditentukan. Kemudian ada histogram dosis volume, ada 4 poin, ada rencana pengobatan 3D, DVA merangkum informasi dosis 3D, kelemahan utama yaitu ada DVA langsung dan tidak langsung atau kumulatif atau integral. Kemudian ada jenis-jenis histogram dosis volume. Yang pertama ada histogram dosis volume langsung dan dosis histogram volume kumulatif. Alasan tampilan DVH kumulatif lebih populer. Yang pertama ada komputer menghitung volume target atau struktur kritis. Yang kedua ada volume plot DVH kumulatif dimulai dari 100% untuk volume 0 gray. Untuk contoh grafik DVH teman-teman bisa dilihat di sini. Kemudian ada evaluasi pengobatan, terdiri dari memverifikasi portal pengobatan dan juga melakukan dosimetri in vivo melalui penggunaan dioda. Lalu ada evaluasi pengobatan dari port films, di mana port film dapat digunakan dengan salah satu dari dua cara, yaitu lokalisasi dan juga verifikasi. Kemudian ada online portal imaging, di mana sistem ini meliputi detektor fluoroskopi, ruang ionisasi, dan juga silikon amol. Yang kita lanjut pada treatment time and monitor unit calculation, di mana di sini ada perawatan pasien dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik SSD dan teknik isosentris. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, SSD menghasilkan distribusi dosis yang diatur oleh PDD, sedangkan isosentris menghasilkan distribusi yang diatur oleh TMR atau Tissue Maximum Ratio. Untuk prosedur kalibrasinya yaitu diukur dalam phantom air, diukur sumbu tengah sinar radiasi, dinyatakan untuk titik P pada kedalaman dosis max, diukur pada bidang 10 kali 10 cm persegi, dan juga diukur pada unit nominal SSD, umumnya 100 cm. Nah, di sini ada perhitungan waktu perawatan dan unit monitor untuk pengaturan jarak sumber ke permukaan yang ditetapkan. Teman-teman bisa dibaca untuk perumusan dari D dan juga MU. Kemudian ada pemantauan perhitungan unit dan waktu perawatan untuk pengaturan isosentris. Di sini juga teman-teman bisa dibaca. Lalu ada normalisasi distribusi dosis. Di sini ada perhitungan dari D. Kemudian ada pencatatan parameter keluaran dalam distribusi dosis. Lalu ada perhitungan waktu perawatan untuk unit orthovoltage dan cobalt 60. Mungkin itu saja dari bab 7 bagian 2. Kita lanjut pada bab 8. Semoga. Ya Allah. Di sini terdapat berkas elektron fisik dan aspek klinis dibikin oleh Diki Wiguna, Muhammad Arif Rahman, Muhammad Sidney Fatunada, dan juga Syifa Kulfia Putri. Dengan pembahasan yaitu yang pertama ada distribusi dosis kedalaman sumbu pusat dalam air, parameter dosimetri berkas elektron, dan juga pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron. Yang pertama ada distribusi dosis kedalaman sumbu pusat dalam air. Di sini ada dua grafik, di mana bentuk umum kurva dosis kedalaman sumbu tengah untuk berkas elektron berbeda dari berkas foton. Di sini ada dosis kedalaman persentase sumbu pusat berkas elektron, kurva menunjukkan karakteristik. Seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa di pause dan bisa dibaca. Lalu kita masuk pada hukum kuadrat terbalik atau posisi sumber virtual. Di sini ada hukum kuadrat terbalik ya. Kemudian ada metode umum untuk menentukan SSD efektif, terdiri dari mengukur laju dosis pada Zmax dalam phantom untuk berbagai celah di udara. G dimulai dengan Dmax G0 pada kerucut elektron. Di sini ada hubungan hukum kuadrat terbalik, kemiringan yang diukur dari plot linear, dan SSD efektif.
Kemudian ada konsep jangkauannya, teman-teman bisa dibaca, dan juga definisi dari rentang partikel 1 CSDA, dan juga ber SS rentang CSDA atau panjang jalur rata-rata elektron energi kinetik di awal E0. Kemudian untuk rentang CSDA untuk elektron di udara dan air terdapat tabel, teman-teman bisa dilihat. Lalu ada beberapa definisi rentang lain digunakan untuk berkas elektron. Di sini teman-teman bisa melihat percentage depth dose terhadap depth in water Z. Lalu ada wilayah penumpukan ya, dari 6, 9, 12, 8, dan 18 mega elektron volt, dan juga 15 dan 6 dan 15 mega volt. Di sini ada distribusi dosis di luar Zmax. Di sini teman-teman bisa membaca. Lalu ada parameter dosis dosimetri berkas elektron. Di sini ada grafik elektron spectrum at exit window, elektron spectrum on patient surface, dan juga elektron spectrum at depth Z in patient. Kemudian ada parameter dosimetri berkas elektron, spesifikasi energi berkas elektron, di mana ada beberapa parameter seperti energi yang paling mungkin, EPK0, energi rata-rata EK0, kedalaman setengah nilai R50 pada kurva dosis, dan juga rentang praktis RP dari berkas elektron. Lalu masuk pada eh, spesifikasi energi berkas elektron lagi. Teman-teman bisa dilihat di sini ada perumusan untuk E, Z. Lalu kita masuk pada tabel parameter dosis kedalaman berkas elektron tipikal yang harus diukur untuk setiap berkas elektron klinis. Kemudian kita masuk pada percentage depth dose atau PDD. Ada beberapa uh, syarat, yaitu untuk jika menggunakan ruang ionisasi, menggunakan dioda, dan menggunakan film. Lalu untuk PDD untuk insiden miring. Sini teman-teman bisa dilihat pada grafik. Lalu untuk parameter dosis faktor keluaran, teman-teman bisa di pause dan dibaca. Lalu kita lanjut pada rentang terapi serta profil dan rasio di luar sumbu, di mana rentang terapi sebagai berikut dan profil dan rasio di luar sumbu sebagai berikut, di mana di sini ada grafik dose profile of depth Z max for 12 MeV electron beam N 25 kali 25 cm persegi field. Lalu ada kerataan dan simetri. Kemudian lanjut pada pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron, spesifikasi, dan pelaporan dosis. Di sini teman-teman bisa membaca ya. Lalu ada pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron untuk ukuran bidang kecil. Di sini ada grafik kurva PDD. Lalu ada pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron kurva dosis. Di sini ada grafik, teman-teman bisa dilihat. Kemudian ada kurva isodosis juga, teman-teman bisa dibaca di sini. Kemudian kita lanjut pada pembentukan medan, di mana ada aplikator elektron untuk secara umum. Kemudian ada pelindung dan potongan, lalu ada pelindung internal. Kemudian untuk koreksi permukaan tidak rata, di sini ada D, SSD efektif, plus G, Z. Lalu ada bolus. Kemudian ada koreksi inhomogenitas dan juga koefisien ketebalan setara. Lalu ada efek perturbasi sebaran atau H. Kemudian ada kombinasi sinar elektron, bidang foton dan elektron yang disandingkan. Kemudian ada terapi busur elektron. Teman-teman bisa di pause dan dibaca ya, sebanyak ini. Lalu yang terakhir ada elektron terapi treatment planning. Mungkin itu saja PPT bab 8. Kita lanjut pada PPT bab ke-9 bagian 1. Atau PPT terakhir yang akan kita bahas. Di sini ada kalibrasi foton dan berkas elektron. Ya, di mana pendahuluan mengenai foton, berkas elektron, dan juga radioterapi modern.
Lalu ada teknik kalibrasi, kalorimeter, dosimeter Fricke, dan juga dosimetri ruang ionisasi. Kemudian ada energi rata-rata per pasangan ion di udara, W air per E. Kemudian ada penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis, ada kalibrasi langsung, ruang ionisasi rongga, dan juga ruang ekstrapolasi tertanam Fathom. Kemudian untuk sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi, ada ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan juga sebuah elektrometer ya, komponen utamanya. Untuk ruang ionisasi sendiri, di sini ada guard electrode, ada measuring collecting electrode, polarizing biasing electrode, dan juga sensitive volume. Kemudian di sini ada elektroda, di mana ada elektroda polarisasi, elektroda pengukur, dan juga elektroda pelindung. Untuk ruangnya sendiri ada ruang silinder dan juga ruang plat paralel. Lalu terdapat elektrometer dan power supply, Phantom. Di sini ada pengukuran ZF. Dan kita masuk pada koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh. Terdapat pengaruh yaitu ada suhu, tekanan, dan kelembapan udara sekitar, tegangan dan polaritas ruang yang diterapkan, arus bocor ruang, dan efek stem. Untuk efek suhu, tekanan, dan kelembapan udara, ada raw air, TP, ya perumusannya. Kemudian ada efek polaritas ruang untuk faktor koreksi polaritas atau K-pol. Ada efek tegangan ruang, faktor koreksi rekombinasi Kesat. Ini ada grafik rasio QV per Kisat, di mana Kisat berbanding dengan voltage. Dan kita masuk pada hilangnya biaya ini terjadi pada general recombination, initial recombination, dan juga ionic diffusion loss. Untuk studi ionic recombination losses, radiasi pengion ditempatkan ke dalam 3 kategori ya teman-teman ya. Ada continuous radiation, pulse beam, scat, pulse beam. Lalu ada faktor koreksi dengan perumusan sebagai berikut. Dan kita masuk pada arus bocor chamber, di mana ada 3, yaitu arus bocor intrinsik, gelap, arus bocor akibat radiasi, dan juga arus kabel palsu. Untuk arus bocor chamber, di sini ada 2 jenis utama efek batang, yaitu ada efek hamburan batang dan juga efek kebocoran batang. Untuk penentuan dosis yang diserap menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi, protokol berbasis dosis serap air, dan juga protokol berbasis skerma udara. Kemudian ada 2 langkah. Ada koefisien kalibrasi udara rongga dan juga dosis serapan terhadap air. Kemudian ada dosis serap untuk protokol berbasis air, teman-teman bisa dibaca di sini. Kemudian kita masuk pada stopping power ratio, di mana satu ada stopping power ratios untuk berbasis elektron, untuk berkas elektron. Di sini ada grafik. Kemudian ada stopping power ratios untuk berkas foton, teman-teman bisa dibaca. Dan itu saja untuk bab 9 bagian 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Like jika kalian suka. Ketik saran di kolom komentar. Saya Muhammad Fahruz Indriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo cok, maaf cok.